Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu 5 Juli tahun 2020 kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kesiapan kita di dalam melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu mohon menyiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah di tiap-tiap keluarga. Sebelum beribadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Silahkan periksa terlebih dahulu nyanyian dalam ibadah pada hari Minggu ini di dalam keluarga. Jika jemaat merasa tidak mudah menyanyikannya, carilah terlebih dulu nyanyian pengganti yang lebih mudah dinyanyikan oleh jemaat sekalian. Kita memasuki saat teduh. Jemaat sekalian, mari kita menghadap Tuhan dengan memuji namanya dari kitab Bakti nomor 20 bait pertama dan kedua. Umat Tuhan, mari datanglah. Masuklah
Jemaat silahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 57 bait pertama dan ketiga, Yesus lihat umatmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
Oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kami boleh beribadah pada saat ini. Di dalam peribadahan kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kuasa Roh Kudus yang akan berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami beroleh hikmat dan pengetahuan, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu setiap generasi berbeda, yang terdapat dari Hakim-Hakim 2 ayat ke-6 sampai 16. Kita sering mendengar pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hal ini seringkali mau menggambarkan bahwa anak memiliki sifat, memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Atau seringkali orang menganggap pepatah ini mau mengatakan bahwa kehidupan anak tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Namun apakah pepatah ini 100% pasti dan 100% benar? Rupanya kita juga perlu berefleksi terhadap pepatah ini. Nah, saat ini ada teori yang mengatakan
atau memetakan perbedaan karakteristik pada setiap generasi yang dikelompokkan sebagai generasi X yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Mereka disebut memiliki karakteristik yang adaptif, mampu menyesuaikan diri. Ada juga generasi Y yang lahir tahun 1981 sampai tahun 2000. Generasi ini disebut generasi Y atau generasi milenial, yang kehidupan mereka dipenuhi dengan perkembangan teknologi komunikasi, di mana kehidupan mereka sangat dipengaruhi dengan media sosial. Generasi yang berikut disebut generasi Z, lahir pada tahun 1995 sampai 2010 atau dari tahun 2000 sampai 2010. Disebut generasi internet, kehidupan mereka dipenuhi dengan dunia maya. Dan generasi Alpha 2011 sampai saat ini, bahkan sampai 2020. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca kisah yang diceritakan oleh penulis tentang dua generasi yang berbeda dalam kehidupan bangsa Israel. Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 sampai 16 pembacaan kita. Di dalam pembacaan ini diceritakan bahwa generasi pertama adalah generasi Israel yang lahir keluar dari tanah perbudakan di Mesir, melewati padang gurun dan memasuki tanah Kanaan. Penulis juga menceritakan bahwa generasi ini adalah generasi yang telah melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang kaya dan subur. Mereka juga mengalami suka dan duka di dalam perjalanan kehidupan mereka dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memberkati dan mengizinkan mereka untuk hidup di dalam tanah perjanjian. Pembacaan ini juga menceritakan bahwa generasi ini adalah generasi yang taat, generasi yang setia beribadah kepada Tuhan. Generasi kedua yang digambarkan di dalam pembacaan kita adalah generasi Israel yang lahir atau besar di tanah perjanjian yang kaya dan subur. Generasi ini dapat disebut generasi yang tidak mengenal Tuhan ataupun tidak mengenal perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel yang telah menuntun dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Di dalam pembacaan kita juga kita melihat bagaimana generasi ini digambarkan generasi yang tidak taat, tidak beribadah kepada Tuhan, bahkan mereka adalah generasi yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mereka lupakan Tuhan, beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, yaitu dewa-dewi Kanaan yang menjanjikan panen berlimpah, keturunan yang banyak. Rupanya mereka terpikat. Rupanya mereka lebih tertarik kepada para Baal, para Asitoret, daripada Tuhan yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah perbudakan, membebaskan mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang telah memberkati nenek moyang mereka sehingga bisa mengalami kehidupan sejahtera di tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, generasi yang kedua yang tidak taat dan setia ini, rupanya hal ini mendukakan hati Tuhan.
Hal ini mendatangkan murka Tuhan, berbeda dengan apa yang dialami oleh generasi yang pertama, yang diberkati oleh Tuhan. Maka murka Tuhan datang kepada mereka. Apa yang dialami oleh generasi yang tidak taat dan setia ini? Generasi ini diserahkan kepada perampok. Dan perampok ini menjual kepada musuh. Di dalam pembacaan kita, sampai mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh-musuh mereka, musuh-musuh yang ada di sekeliling mereka. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan agar umat taat dan setia kepada Tuhan, tidak menyimpang, tidak melakukan apa yang jahat bagi Tuhan, tidak menjadikan hal duniawi sebagai prioritas yang utama di dalam kehidupan umatnya. Tuhan juga mendatangkan kehidupan damai sejahtera bagi umatnya, tetapi itu bukan hal yang utama. Yang dapat membuat mereka lupa pada Tuhan dan menyembah Tuhan. Selanjutnya penulis juga mengangkat bagaimana Tuhan menolong bangsa ini, yaitu mengangkat hakim-hakim yang di dalam bahasa Ibrani disebut Sobhatim, yang tugasnya berarti memperbaiki dan memerintah. Artinya Tuhan menginginkan adanya perubahan hidup di dalam kehidupan generasi yang tidak taat setia yang digambarkan oleh penulis hakim-hakim ini. Sehingga diangkatlah hakim yang bertugas memperbaiki dan memberikan perintah atau memerintah generasi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Generasi seperti apakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita generasi yang taat dan setia? Generasi yang taat setia berbuat baik? Generasi yang taat setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kita generasi yang telah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan? Baik kita itu generasi milenial, generasi X, generasi Z, dan generasi seterusnya. Mengajak kita untuk berefleksi, generasi seperti apakah kita? Apakah kita generasi yang taat dan setia kepada Tuhan? Atau kita juga generasi yang tidak melakukan apa-apa demi kebaikan bersama, yang sebenarnya kita mampu untuk berbuat kebaikan, tetapi kita tidak mampu, tidak mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini kita juga berefleksi bahwa pentingnya mempersiapkan generasi selanjutnya untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan secara rohani. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan generasi berikutnya atau generasi selanjutnya untuk menjadi generasi yang setia dan taat kepada Tuhan? Sehingga setiap generasi yang berbeda tersebut, berbeda secara karakteristik, minat, pengalaman, tetapi menjadi generasi yang selalu diberkati Tuhan. Hal ini juga membawa kita berefleksi, sudahkah kita menjadi generasi yang patut atau dapat dicontoh tentang ketaatan, tentang kesetiaan, tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Atau kita sendiri yang sebenarnya sedang mempersiapkan generasi selanjutnya yang tidak taat dan tidak setia. Karena apa? Karena kita memberikan contoh, teladan
tentang ketidaktaatan, tentang ketidaksetiaan kepada generasi berikutnya. Ya mungkin secara sadar atau tidak sadar kita memberikan contoh atau teladan tentang ketidaktaatan, tentang ketidaksetiaan kepada generasi selanjutnya. Contohnya saja, seringkali saya menemukan ada orang tua yang kedatangan tamu dan orang tuanya tidak mau bertemu dengan tamu tersebut, lalu kemudian dia bersembunyi dan dia memberitahukan kepada anaknya, "Nak, kalau tamu tersebut datang bilang mama tidak ada di rumah." Dan anak menuruti ibunya, "Iya." Sang tamu datang mengetuk pintu dan si anak membukakan pintu dan sang tamu bertanya, "Nak, ibu ada?" Anaknya taat rupanya kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa ibu tidak ada. "Oh baiklah kalau begitu. Kalau bapak ada, Nak?" "Oh sebentar, saya tanya ibu dulu di dalam." Dia tanya ibunya, "Oh mama bilang papa juga tidak ada di rumah." Sang tamu mengatakan, "Lah tadi katanya tidak ada ibunya." Lalu kemudian dia masuk bertanya kepada ibunya, "Siapa di dalam?" Nah, ketahuan ibunya berbohong. Teladan-teladan seperti inilah secara tidak sadar yang saya maksud. Kita sedang mempersiapkan generasi selanjutnya. Kita sedang memberikan teladan tentang ketidaktaatan, tentang ketidaksetiaan. Bahkan ketika kita sanggup melakukan sebuah kebaikan dan kita tidak melakukannya, kita sedang memberikan juga teladan kepada generasi selanjutnya. Dan itu bisa saja dicontoh, diteladani oleh generasi selanjutnya menjadi tidak taat dan tidak setia. Tadi kita membahas buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mungkin kita perlu berefleksi dan kita juga jangan terlena bahwa ketika kita menganggap saat ini kita adalah generasi yang taat dan setia kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, hal itu bukan menjamin bahwa generasi selanjutnya akan juga menjadi generasi yang taat dan setia. Kalau tidak kita mempersiapkannya dengan baik, mendidik, membimbing, memberikan contoh, memberikan teladan, bukan hal yang mustahil mereka menjadi generasi yang tidak taat dan setia. Dan pembacaan hari ini mengingatkan generasi yang taat dan generasi yang setia adalah generasi yang juga akan diberkati Tuhan. Generasi yang tidak tahan dan setia, mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengalami murka Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu di masa pandemi seperti ini, ketika kita beribadah di rumah, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan dari rumah. Ibadah dengan setia dari rumah. Gunakan waktu untuk mendidik generasi baru dari rumah. Memberikan contoh dan teladan tentang kebaikan yang dimulai dari rumah. Persekutuan, peribadahan, cinta kasih yang kita mulai dari rumah. Maka kita semua akan menjadi generasi-generasi yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji namanya melalui KMM 109 bait pertama dan ketiga. Buatlah pelitaku terus bernyala.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syukur dan doa syafaat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah bisa membawakan doa syafaat sesuai dengan pokok-pokok doa yang ada di layar kaca atau di dalam program ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami menjadi generasi-generasi yang mampu
berbuat kebaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang taat dan setia kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendapat berkat secara rohani, dan mari kita memberikan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagian kecil untuk memberikan persembahan dengan diikuti memuji Tuhan dari Kitab Bakti 79 bait pertama dan ketiga, beri padanya. Karena
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jadilah generasi-generasi yang taat setia beribadah kepada Tuhan dan generasi-generasi yang berbuat kebaikan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam damai sejahtera Allah Bapa di tengah persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Di dalam menghadapi masa pandemi saat ini, marilah kita tetap semangat, tetap setia, tetap taat, tetap berbuat kebaikan dari rumah, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan agar kita semua bisa saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain dari pandemi ini. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu.